Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berteduh di hati Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Amsal 1 sampai 10. Fokus perenungan firman Tuhan terambil dari Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Setiap orang pasti ingin hidup diberkati Tuhan. Tetapi seperti apakah berkat Tuhan itu? Kita seringkali menganggap berkat Tuhan itu adalah kekayaan secara materi. Kita punya uang banyak, karir yang bagus, posisi tinggi, terkenal, sehat. Maka tidak heran ketika kita ikut Tuhan, semua itu yang kita cari dan kita kejar. Dari Amsal 10 ayat 22 ini, kita belajar hal yang penting tentang berkat Tuhan itu. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Penekanan dari kalimat ini bukan pada kata kaya, tetapi pada kata berkat Tuhan. Artinya berkat Tuhan melebihi kekayaan. Justru karena kita memiliki berkat Tuhan itulah maka kita dikatakan kaya. Tanpa berkat Tuhan kita tidak dapat memiliki apapun. Berapa banyak dalam hidup kita sungguh-sungguh sangat bergantung pada Tuhan. Maka ketika kita punya semua itu karena berkat dari Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan dari diri kita sendiri. Berkat Tuhan bukan hanya kekayaan materi saja atau kesehatan jasmani saja, tetapi lebih daripada itu. Berkat Tuhan itu yang membuat kita dapat menikmati apapun yang kita miliki karena semua adalah pemberian Tuhan. Itulah kekayaan. Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Saudara bisa melihat di 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Mereka jemaat yang penuh dengan masalah yang berat, penuh dengan penderitaan, tetapi hati mereka penuh dengan sukacita. Dan mereka dikatakan sangat miskin, tetapi mereka dapat memberi. Itulah kekayaan. Karena mereka kaya dalam kemurahan. Itulah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Selanjutnya dari ayat 22 ini dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Itu bukan berarti orang percaya tidak perlu bekerja dan berusaha. Pasti uang datang sendiri, bukan seperti itu. Artinya berkat Tuhan itu mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Seperti apa yang dialami jemaat Makedonia yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, miskin, tetapi sukacita mereka meluap. Berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Jemaat Tuhan di Makedonia mendapatkan anugerah kasih karunia dari Allah. 2 Korintus 8 ayat 1. Itulah berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya karena mereka bukan hanya sekedar memberi dari kemiskinan mereka, tetapi dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat 3 sampai 5. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan? Mari saudaraku kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita melihat dengan jujur seperti apakah diri kita. Kita seringkali melihat berkat Tuhan hanya secara materi dan jasmani saja. Yang kita kejar hanya kesuksesan duniawi. Dan kita anggap kita diberkati oleh Tuhan jika kita punya uang banyak, kita sehat, kita punya segalanya. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dan ketika semua itu hilang dari kita, kita merasa hancur, gagal, dan merasa Tuhan jahat karena tidak memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, hidup diberkati Tuhan melampaui kekayaan materi. Banyak orang mungkin kaya, sehat, dan punya segalanya di dunia ini. Tetapi tidak semua dapat menikmatinya dengan sukacita. Ternyata ada banyak orang yang tidak bahagia padahal mereka berada di rumah mewah. Ada banyak orang tidak bisa tidur tenang setiap malam padahal mereka tidur di atas
tempat tidur besar dan empuk. Maka jelas berkat Tuhan bukan kekayaan materi, karena kekayaan tidak menjamin kita bahagia. Berkat Tuhan itulah yang membuat kita kaya. Berkat Tuhan yang membuat kita dapat menikmati apapun yang ada pada kita. Karena kita bersyukur bahwa kita yang tidak punya apa-apa ini diberi banyak oleh Tuhan. Apa yang kita punya saat kita lahir ke dunia ini? Kita tidak bawa sehelai baju pun. Yang pertama Tuhan beri saat kita dilahirkan adalah nafas, di mana paru-paru kita terbuka saat kita menangis. Itu berkat Tuhan. Lalu kita diberi ibu dan ayah yang mengasihi kita, yang mempersiapkan semuanya, termasuk mempersiapkan dokter, bidan yang dapat membantu kelahiran kita. Mereka korbankan semua uang mereka, bahkan seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi melahirkan kita. Semua berkat Tuhan. Mari kita menghitung semua berkat Tuhan itu. Dari sejak kita di kandungan ibu sampai hari ini. Saudara, ketika kita mulai menghitung semua berkat Tuhan itu, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Berkat Tuhan melampaui keadaan apapun yang kita alami. Ketika kita punya uang, sehat dan sukses, kita bersuka cita, itu biasa. Tetapi ketika kita miskin, sakit, kita tetap dapat bersuka cita, itu yang luar biasa. Semua hanya terjadi pada orang-orang yang mendapatkan anugerah kasih karunia Allah. Itulah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa meminta berkat Tuhan itu yang melampaui kekayaan dan kesehatan jasmani kita. Berkat Tuhan sejati yang kita dapat melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita takut dan taat kepadanya. Berkat Tuhan yang membuat kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Yang membuat kita gelisah ketika kita melakukan kesalahan. Kita mungkin saat ini sedang susah dan penuh masalah. Mari saudaraku, kita datang pada Tuhan dan memohon berkat Tuhan itu. Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Kita bukan hanya diberi kekuatan, tetapi kita diberi sukacita dan ketenangan. Berkat Tuhan itu juga yang dapat membuat kita dapat memberi. Bagaimana kita dapat memberi sementara kita sendiri sedang kekurangan? Bagaimana kita dapat memperhatikan orang lain sementara kita sendiri sedang banyak masalah? Hanya berkat Tuhan yang membuat kita dapat melakukan semua itu. Biarlah Tuhan saja yang menggerakkan hati kita untuk memberi. Bukan hanya memberi dari kelimpahan kita, tetapi memberi dari kekurangan kita. Memberi melampaui kemampuan kita. Karena tidak ada satupun yang kita punya yang bukan pemberian dari Tuhan. Semua yang ada pada kita diberi oleh Tuhan. Masalah, kesusahan, kemiskinan, sakit bukan penghalang bagi kita untuk memberi dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Mari kita mulai melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa pamrih dan tak perlu siapapun tahu. Tak perlu publikasi karena Tuhan tahu dan kita lakukan semua untuk Tuhan. Berkat Tuhan bukan tentang berapa banyak yang kita dapat, tetapi berapa banyak yang kita beri. Ketika kita punya banyak, tapi kita dapat memberi banyak, itulah kekayaan. Ketika kita tidak punya banyak, tetapi kita dapat memberi banyak, itulah kekayaan. Betapa miskinnya kita jika kita punya banyak tetapi memberi sedikit. Apalagi jika kita tidak mau memberi. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami.
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan di masa pandemi ini Tuhan. Apapun bentuk kesusahan yang sedang terjadi, yang sedang dialami, Tuhan kami berdoa, biarlah setiap kami anak-anak Tuhan boleh menang melewati semua. Kami boleh diberi kesanggupan, kemampuan untuk menanggung semua kesusahan yang kami alami. Karena kami tahu janji Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sampai akhir zaman. Janji Tuhan bahwa kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Janji Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu bahwa kami akan dikuatkan sampai akhir zaman. Tuhan, kami percaya masa pandemi ini Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami akan melewatinya dengan kemenangan. Kami dapat menanggungnya dengan kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap oma dan opa yang ada di panti Werdamana. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang merawat mereka, yang semuanya terpapar virus corona dan sampai hari ke-12 ini Tuhan, mereka masih dalam kondisi yang belum sembuh. Tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah penyembuh yang ada menolong mereka, menjamah mereka Tuhan. Kami berdoa supaya oma dan opa dan para perawat yang ada Tuhan dapat diberi kekuatan untuk keluar dari segala persoalan ini. Kami diberi kemenangan atas virus corona. Kami diberi kekuatan melewati, sekalipun kami sadar dengan kekuatan kami tidak mampu melakukannya. Tetapi kami tahu kami tetap punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah tinggalkan opa-oma yang dirawat di panti ini Tuhan. Karena Engkau yang memiliki mereka, Engkau mengasihi mereka lebih dari kami mengasihi. Engkau yang merawat mereka lebih dari kami merawat. Tuhan mencintai mereka lebih dari siapapun. Karena itu kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami hand up kepada Tuhan karena kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memberkati. Dan Tuhan yang akan memberikan berkat-Mu untuk kami kuat melewati semua dengan kemenangan dari Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera bagi hati setiap kami di dalam melewati semua ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Bukan hanya mendapatkan berkat Tuhan secara jasmani, tapi kami merindukan berkat Tuhan sejati. Berkat Tuhan yang membuat kami tidak hidup untuk diri sendiri. Berkat Tuhan yang membuat kami bukan hanya menikmati bagi diri, tapi kami mendapatkan berkat Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi jemaat Tuhan, bagi siapapun Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat-berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga hari ini selesai. Biarlah setiap kita terus mengalami berkat Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.